Salam siswa-siswi sekalian, kenalkan nama Ibu Yuneti. Saya dipercayakan mengajar pendidikan agama Kristen kelas 12, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk kali ini kita mulai dengan materi kita, yaitu demokrasi di Indonesia. Kalian perlu mengetahui apa itu demokrasi yang ada di Indonesia sekarang. Pertama-tama kita lihat dasar hukum di Indonesia. Dasar hukum di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang mendasari yaitu Pancasila. Di mana kita melihat dalam Pancasila, kita lihat nilai-nilai demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nilai-nilai ini sesuai dengan kelima sila Pancasila. Ya, terdiri dari kelima sila Pancasila. Demokrasi Pancasila mengutamakan itu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat terdapat di dalam sila pertama yang bunyinya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam iman Kristen, segala sesuatu harus dilaksanakan dalam takut akan Tuhan, sehingga bukan keinginan manusia yang mendominasi kehidupan, melainkan kehendak Allah dan taat atau ketaatan manusia kepada Allah. Apa itu takut akan Tuhan? Ibu akan jelaskan saat ini. Takut akan Tuhan adalah bagaimana kita menjauhkan diri dari kejahatan, bagaimana kita menjauhkan diri dari hal dosa, bagaimana kita menjauhkan diri dari kehidupan kita hal-hal yang membuat kita berdosa, supaya hidup kita itu berkenan kepada Allah. Takut akan Tuhan itu bukan berarti seperti takut kepada hantu atau takut kepada hal yang lain yang membuat kita takut sehingga kita menjauhkan diri. Maksudnya takut kepada Tuhan artinya kita menjauhi larangan-larangan yang Tuhan tidak perbolehkan di dalam kehidupan kita. Sehingga jika kita takut kepada Tuhan, hidup kita dijauhkan dari segala kejahatan, dijauhkan dari segala dosa. Kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga manusia di dalam kehidupannya menuruti kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Allah ingin supaya kita taat. Apa saja ketaatan manusia kepada Allah? Taat berarti contohnya kita taat pada peraturannya. Sama seperti di bangsa Indonesia, kita taat akan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kita taat akan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan kita mengikut Tuhan. Kalau kita taat akan peraturan, maka kita tidak akan melanggar hukum. Maka kita tidak akan kena sanksi kalau kita tidak melanggar hukum. Kalau kita ikut Tuhan, kalau kita melanggar hukum-hukumnya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan peringatan, memberikan kesadaran kepada kita supaya kita lebih taat lagi. Jangan melanggar setiap hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita atau peraturan-peraturan yang Allah berikan. Secara manusia kita tidak mungkin adanya peraturan supaya kita taat itu, karena manusia itu sering melanggar hukum. Sama seperti di Indonesia, adanya peraturan atau hukum di Indonesia. Kalau tanpa hukum di Indonesia kita akan
semaunya bertindak, semaunya melakukan setiap segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tidak berdasarkan Pancasila tadi. Pancasila sudah menyuruh kita supaya kita lebih mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa artinya bagaimana kita selalu taat kepada Allah, sehingga dengan sendirinya kalau kita taat kepada Allah, taat kepada hukum Allah, kita akan menjauhkan hal-hal yang tidak baik itu. Kita akan mengikuti setiap peraturan yang ada di Indonesia, kita akan melaksanakannya dan tidak menjauhkannya dari hidup kita. Di sini juga kita melihat bukan keinginan manusia yang mendominasi. Artinya di dalam kehidupan kita yang dominan adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Yang terutama adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Biarlah Allah yang kehendak kepada kita supaya kita dapat mentaati hukum-hukum Allah itu. Kemudian takut akan Tuhan juga merupakan permulaan dari pengetahuan. Ini ada dalam Alkitab Perjanjian Lama, Amsal 1 ayat 7, panduan bagi seseorang untuk hidup dan berperilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi dasarnya ya, adalah Pancasila. Pertama tadi katakan adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di dalam firman Allah mengatakan orang yang hidup bisa berperilaku yang baik jika orang itu taat kepada Allah. Maka di tengah-tengah masyarakat pun dia bisa berperilaku yang baik, memberikan contoh yang baik, berkarakter yang baik, bertingkah laku yang baik dimanapun dia berada, terlebih di masyarakat yang dimana tempat dia tinggal. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan, dan kehidupan kita harus berpanduan pada firman Tuhan supaya hidup kita mempunyai perilaku yang baik. Kita melihat di masyarakat banyak orang yang tidak berperilaku yang baik. Karena apa? Dia tidak pernah mau mendengarkan firman Tuhan, dia tidak mau beribadah, dia tidak taat kepada perintah Allah. Seperti contohnya kita sebagai anak kepada orang tua sudah menegur, mengajar kita, tetapi kita tidak taat, kita selalu melanggar. Nah, kita jangan berbuat jahat, kita jangan melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau dia sendiri tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dia sendiri tidak taat kepada Allah, dia sendiri tidak mau mendengarkan firman Allah, maka semuanya tidak akan diperhatikan. Oleh sebab itu, seorang yang hidup bisa berperilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat jika dia itu mau mendengarkan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti menjauhi kejahatan, menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, supaya dia bisa menjalani hukum itu dengan baik. Jika kalian pasti tahu kalau melanggar hukum apa akibatnya. Kemudian, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintah negara yang berdasarkan falsafah Pancasila dan dalam pelaksanaan pedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita melihat di situ ada berdasarkan falsafah pertama-tama adalah Pancasila. Dalam pelaksanaannya adalah kita melaksanakan dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Itulah sebabnya demokrasi Pancasila menjamin kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakininya. Jadi setiap orang bebas untuk menjalani setiap kepercayaan atau agama yang diyakini. Tidak ada yang melarang. Siapa yang mau
beribadah bebas, tidak ada yang menghalang-halangi, kecuali kita sendiri yang tidak mau beribadah. Sekarang bebas, mau ke gereja, mau beribadah kemana kita, tidak ada yang menghalangi kita, karena kita sudah ada hukum. Hukum itu berlaku di Indonesia, maka tidak ada satupun yang memberikan atau mempertahankan orang atau memarahi orang kalau dia menjalankan agamanya. Itu adalah suatu keyakinannya. Dia yakin bahwa itulah yang bisa menyadarkan dia yakin bahwa itulah yang bisa menyemangatkan hidupnya. Kita melihat juga ya, menjunjung tinggi persatuan dan keadilan berlaku bagi rakyat tanpa terkecuali. Jadi ya, setiap hukum berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan terkecuali. Seluruh rakyat Indonesia semuanya harus melaksanakan hukum tersebut. Konsekuensi dari demokrasi adalah mengedepankan kepentingan negara. Apa kepentingan negara? Yaitu kepentingan negara harus diutamakan, tidak mengedepankan kepentingan yang lain, misalnya kepentingan pribadi atau golongan. Jadi hukum-hukum yang ada di negara ini harus dikedepankan, tidak mengutamakan pribadi atau golongan. Entah orang itu, kalau orang mengutamakan pribadi, berarti itu sudah lain, bukan lagi berdasarkan kepentingan negara atau golongan-golongan yang lainnya. Sini kita melihat untuk selanjutnya adalah cita-cita demokrasi di Indonesia. Apa saja cita-cita demokrasi di Indonesia? Manusia mempunyai harkat dan martabat yang mulia dan derajat yang tinggi. Apa maksudnya di sana? Manusia mempunyai harkat dan martabat karena manusia adalah ciptaan Allah. Dikatakan di dalam firman Allah, Alkitab mengatakan manusia dikatakan ciptaan yang mulia karena manusia itu melebihi dari ciptaan Allah yang lainnya. Manusia itu mempunyai harkat dan martabat. Manusia itu mempunyai kedudukan yang tinggi dari ciptaan Allah yang lainnya, sehingga dia menciptakan segala sesuatu yang tidak bisa menjadi dasar. Dia bagaimana memikirkan sesuatu untuk kemajuan atau kelangsungan hidupnya, bagaimana dia bisa menciptakan yang baik menjadi baik. Jadi ciptaan Allah itu merupakan ciptaan Allah yang lebih tinggi. Dia bisa berpikir dengan baik, dia bisa melakukan hal yang baik di dalam kehidupannya. Dia tidak sama derajatnya dengan ciptaan Allah yang lainnya. Contohnya binatang-binatang itu masih rendah derajat, jadi manusia lebih tinggi derajatnya karena manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, yang tertinggi, yang harus dihormati. Manusia harus saling mengasihi. Kalau kita lihat, kalau binatang itu tidak peduli, ya, entah itu apa yang terjadi antara anak ayah atau anak dan yang lainnya, mereka sepertinya tidak ada persatuan dan sebagainya. Tapi kalau manusia, mereka mempunyai tinggi, mempunyai martabat yang tinggi. Jadi mereka bisa menjalani hidupnya dengan baik, dengan teratur, sesuai dengan firman Tuhan. Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila dengan tujuan menempatkan seluruh manusia Indonesia dengan hak dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi hal ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bangsa Indonesia juga mempunyai cita-cita, yaitu kemerdekaan. Merdeka artinya bebas untuk melaksanakan pekerjaan, bebas untuk melakukan sesuatu, mengikuti pendidikan dan sebagainya, bebas untuk menjalani agamanya masing-masing, bebas untuk beribadah, bebas untuk mengikuti pendidikan setinggi-tingginya. Jadi di Indonesia semuanya kita bisa melakukannya dengan bebas, tapi berdasarkan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Bukan semua bebas, tapi ada hal-hal yang tidak bebas. Yang bebas adalah bagaimana manusia bisa menjalankan ibadahnya dengan baik, mengikuti pendidikannya setinggi-tingginya dengan baik, dan juga menjalani kehidupannya dengan baik. Kita melihat juga musyawarah untuk mufakat. Yang kecil, dengan bermusyawarah banyak masalah teratasi, banyak pendapat dihargai, seluruh rakyat terakomodir dalam pembangunan Indonesia. Nah, kita melihat untuk mencapai suatu mufakat, untuk mencapai segala sesuatu perlu adanya mufakat. Mengatasi segala masalah adanya suatu mufakat supaya saling dihargai. Kemudian pembangunan di Indonesia bisa berjalan dengan baik karena ada mufakat atau konsekuensi dari mana suara-suara terbanyak akan terjadi. Misalnya ada masalah di masyarakat, lalu adanya musyawarah. Ada hal-hal yang perlu yang ingin dicapai, perlu adanya bermusyawarah dengan berkumpulnya masyarakat sehingga terdapat mufakat. Tapi sering juga terjadi tidak ada mufakat di antara mereka. Tapi yang kita lihat adalah suara yang terbanyak itulah yang menentukan suatu mufakat dari musyawarah tersebut. Musyawarah untuk mufakat memberikan konsekuensi di mana suara terbanyak akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Ini yang kita ketahui bagaimana kalau ada musyawarah tentu ada mufakat, artinya tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi suara orang banyak yang harus dipertimbangkan, yang harus diputuskan, sehingga mencapai suatu pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Keputusan itulah yang bisa diambil dari musyawarah tersebut. Oleh sebab itu, kalian juga sebagai siswa-siswi harus ada musyawarah. Jangan mengambil keputusan sendiri, harus ada mufakat supaya ada mufakat, ada pertimbangan atau keputusan dari antara kalian. Jangan mengambil keputusan sendiri dalam pembentukan apa yang ada di dalam sekolah ini, pembentukan misalnya pembentukan apa saja yang ada dalam sekolah ini harus ada musyawarah dari teman-teman untuk mencapai mufakat tadi dan mengambil suatu keputusan dari antara kalian. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian dan kalian semuanya bisa mempraktikkan di dalam kehidupan kalian bagaimana kalian berdemokrasi, bagaimana kalian melaksanakan hukum yang ada di Indonesia, dan bagaimana kalian bermusyawarah untuk mencapai